Pertempuran yang terjadi di Elbaf sedang memanas yang membuat grup Kolon kalah, Saul kalah, dan juga para guru kalah dalam pertarungannya melawan para kesatria suci. Sedangkan di grup Luffy sedang asik mukbang daging dinosaurus di dunia bawah. Nah, bagaimana keseruan pada chapter kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, One Piece chapter 1146 melanjutkan cerita sebelumnya dan kemunculan Gunko yang tiba-tiba tentu saja membuat grup Kolon terkejut. Tapi tentu tidak sulit untuk mengidentifikasi Gunko sebagai si penyusup karena Elbaf bukan tempat yang sering dikunjungi oleh orang. Perkataan Kolon bahwa Gunko adalah penyusup dari ras manusia juga merupakan keterkejutannya karena di saat Nami dan juga Jarul membahas tentang penyusup, Kolon tidak ada di situ. Dan melihat bahwa yang mengamuk di hutan adalah monster-monster, wajar jika Kolon cukup terkejut melihat ada pengacau dari ras manusia. Namun, apa yang merupakan perkataan anak kecil sanggup membuat Gunko murka karena dipanggil ras manusia. Gunko dan semua penghuni kawasan elit Merigois didoktrin ratusan tahun bahwa mereka bukan manusia, tetapi dewa. Dan karena mereka dewa, mereka menganggap boleh melakukan apapun dan tidak boleh disanggah sedikit pun. Termasuk tindakan Gunko menculik anak-anak Elbaf tak boleh dipertanyakan oleh Nami karena dewa bebas melakukan apapun. Berbeda dengan Enel yang disinggung oleh Usopp, Enel tidak pernah didoktrin sejak kecil bahwa dirinya adalah dewa. Dia menganggap dirinya sendiri sebagai dewa karena merujuk pada kekuatan hebat buah iblisnya yang dia dapatkan. Nah, Gunko berkata, satu-satunya pilihan yang kami miliki adalah membiarkan mereka berjalan sendiri ke pelabuhan, yang pada akhirnya membawa anak-anak itu ke Merigois. Di chapter ini tidak menjelaskan ucapan pendahulu dari mengapa Gunko yang membuat anak-anak tidur berjalan, karena dari ucapan yang di-skip itu mungkin lebih banyak motif yang dapat terbuka tentang tujuan dari penculikan anak-anak. Memang di masa lalu, pemerintah dunia sudah pernah mencoba mendapatkan anak-anak Elbaf untuk dijadikan prajurit, walau kala itu metodenya dengan cara membeli dari Madam Caramel. Namun saat ini, kebutuhan mereka sangat mendesak sehingga cara persuasif tak lagi bisa dipakai. Di chapter ini juga mendapatkan scene Franky berhasil mengalahkan monster mimpi awan dengan tembakannya. Di sisi yang lain, Lily juga mengambil sampel monster itu untuk dipelajari. Namun alat yang tersedia mungkin akan menghambatnya, padahal itu bisa menjadi kunci mengatasi jurus Gillingham. Mendengar kata Merigois, yang terbersit dalam pikiran tentunya adalah para Tenryubito. Pemahaman Usopp pada para naga langit hanya pada manusia-manusia angkuh yang berpakaian astronot. Sementara Brook langsung mengingat mereka sebagai golongan yang lebih tinggi dari Tenryubito, yaitu Kesatria Suci. Tapi perbedaan antara Tenryubito dengan Kesatria Suci bukan hanya pada pakaian mereka, bukan juga pada hobi perbudakan mereka, melainkan dari segi kekuatan politik. Kekuatan Gunko adalah Aro-Aro Nomi yang membuatnya bisa mengendalikan arah semua serangan, baik serangan dia maupun serangan orang lain. Namun dengan segala kelihayan Gunko, kita bisa melihat ada serangan Usopp yang berhasil mengenainya. Gunko apakah memang tidak memiliki Ken Bunsoku Haki atau dia sengaja tidak mengaktifkan kekuatan buah iblisnya karena melihat itu hanya tembakan kelereng saja. Namun yang membuat Usopp terkejut adalah dia bahkan tak menyadari ledakannya bisa membuat Gunko terluka separah itu, bahkan sebagian tubuhnya hancur. Namun karena Gunko abadi, ya sama seperti Gorose, Gunko dan Kesatria Suci lainnya turut mendapatkan kekuatan kekal dari Im Sama. Bukankah Kesatria Suci juga adalah calon pengganti Gorose kalau mereka sudah tak diinginkan oleh Im Sama? Nah, Gunko mengatakan suatu saat nanti dunia ini akan lenyap, dan itu sudah seharusnya terjadi. Namun karena beberapa orang seperti Clover dan juga Vegapunk mengetahui hal itu, maka mau tidak mau perang besar akan terjadi. Perang yang tentunya akan melibatkan pihak yang menghendaki dunia ini runtuh dan pihak yang menghendaki dunia ini selamat. Dan Im Sama menginginkan para raksasa ada di pihaknya saat perang itu terjadi. Menculik anak-anak hanyalah permainan pertama dari trio Kesatria Suci. Dan setelah permainan ini mulai membosankan, mereka akan mengalihkan ke permainan kedua. Permainan ini akan dimulai dengan pengumuman yang akan disiarkan oleh Gillingham. Permainan yang nampaknya akan menguji kekokohan tekad para Kesatria Suci.
Kalau sekedar ingin membuat pejuang Elbaf menyerah dengan imbalan pembebasan anak-anak kecil, permainan seperti ini pun akan membosankan bagi Sommer. Dugaan kami mereka akan menciptakan Royal Rumble. Seluruh petarung Elbaf akan dipaksa saling membunuh. Nah, kami yakin nantinya Usopp akan menjadi pahlawan dengan membalik skenario ini dan menjadi pahlawan Elbaf. Lalu di akhir chapter, Summer yang tampak kecewa karena di Elbaf ternyata ada sekolah dan perpustakaan. Apakah ini telah menjawab misteri kematian Raja Harad? Jika di One Piece chapter 1143 menjadi tempat untuk Loki mempertahankan dirinya dari tuduhan pembunuhan, dan di chapter 1146 ini menjadi jawaban bahwa Raja Harad mungkin tak sejahat dari apa yang telah dituduhkan. Raja Harad mungkin memang pernah mendapatkan tawaran menjadi pengikut atau bekerja sama dengan pemerintah dunia. Namun tawaran itu tampaknya tak menarik minatnya. Lalu dia pun disingkirkan dan Loki menjadi kambing hitam. Dengan fakta Loki tidak ada yang mempercayainya, karena itu dia kabur dan mencoba menjadi aliansi Big Mom untuk melawan. Tapi Yonko itu tak sebaik yang diperkirakan oleh Loki. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.